misalnya kayak gaji tadi. Yeah. Gaji itu dimasukkan di dalam apa? Karena nggak ada istilahnya di situ penjelasan tentang zakat gaji misalnya ini. Yeah. Tentu nggak ada, maka dikiaskan dengan apakah dikiaskan dengan niaga atau dikiaskan dengan perniagaan yang banyak itu kayak perniagaan ini. Ya, ini secara umum orang itu banyak pendapatnya. Ya, tetapi yang kita lakukan di Kementerian Agama oleh Kementerian Agama para SN ini diserukan untuk memberikan zakat 2,5 dari dari gaji pokok tersebut. Jadi dari gaji itu ini diharapkan untuk para ASN di Kementerian Agama ini memberikan zakat, ya zakat gajinya atau istilahnya ya zakat gajinya. Tapi saya boleh berpendapat secara pribadi. Intinya adalah kesadaran seseorang untuk memberikan zakat. Perasaan bahwa sesuatu anugerah baik berupa rezeki yang diberikan oleh Allah ini, di situ ada hak orang lain, ada hak fakir miskin, ada hak yatim, gitu, ada hak. Ini yang kesadaran itu sebenarnya dalam saat ini yang penting kita sampaikan, gitu. Kalau masalah perbedaan tersebut, perbedaan jumlah, tentu mungkin kepada ahlinya. Jadi ahlinya yang nanti menghitung tentang berapa sih yang harus dikeluarkan. Tapi kali ini kita tidak masuk kepada ranah itu, Mbak Elo. Jadi kita pengen, karena kita penyuluh, ini pengen memberikan atau menyampaikan kepada masyarakat, pada umat tentang kesadaran ya untuk mengeluarkan zakat itu. Ya, kesadaran ini loh yang menurut kami ini penting sekali gitu loh. Jadi entah itu dari mau kerja dari apapun, misalnya ini mau jadi penyiar misalnya, ini kalau gajinya tinggi kan juga harus kan istilahnya ada sesuatu yang itu ada hak. Jadi setiap rezeki yang kita terima ada hak orang lain. Ini yang perlu digarisbawahi. Iya, yang perlu digarisbawahi. Ada tambahan Bapak Mudiono? Silakan dari jawaban Bapak Wahyudin. Ya memang seperti itu apa yang disampaikan oleh Pak Wahyudin, bahwa penyuluh ini ranah dakwahnya itu bukan masuk pada secara sistematis. Tetapi bagaimana penyuluh ini bisa menggairahkan masyarakat untuk sadar berpajak. Seperti contoh di Lasisnu, kalau saya sering menangani di desa itu. Jadi masyarakat memang kita himbau, kita kedok tularkan melalui pengajian-pengajian pentingnya berzakat, untuk peruntukannya macam-macam. Nah, kalau kita bisa contohkan itu pas saya itu ada orang yang meninggal, kita sisihkan untuk berikan ya Pak ya. Itu contoh-contoh kegiatannya kecil ya Pak ya, yang sangat bermanfaat untuk orang-orang sekeliling tentunya. Dan ini siapa yang berhak mendapatkan zakat fitrah? Dan waktu kapan yang tepat untuk dikeluarkan zakat fitrah tersebut? Terima kasih. Oke, Pak Sinten dari Bapak Cindy. Gaeng itu wilangan ya Pak ya? Wilangan. Oh ya, Pak Cindy. Iya. Insya Allah ini sudah sering dijelaskan oleh para kiai. Jadi ada 8 asnaf, ya, 8 asnaf yang berhak menerima zakat fitrah. Kemudian di situ apakah 8 asnaf itu ada semua di wilayah panjenengan Bapak? Ya kalau ada semua monggo itu. Tapi kalau tidak ada maka tidak harus mencari ke-8 asnaf tersebut. Itu. Nah, waktu yang tepat itu kapan? Itu. Yang tepat adalah yang tidak keluar dari masa pemberian. Jadi kalau zakat fitrah berarti diberikan sejak awal masuk bulan Ramadan sampai dengan mulai terbit fajar. Jadi sebelum sholat Idul Fitri kan. Kemudian ada yang berpendapat yang lebih baik itu ya mendekati atau bahkan sebelum sholat Idul Fitri misalnya, ini itu waktu-waktu yang mungkin lebih baik dengan pertimbangan misalnya
orang miskin, orang fakir yang mungkin yang kita berikan bisa ikut berlebaran dengan sama-sama senang. Tetapi ya tentu itu berisiko ketika panitia itu mau memberikan misalnya sebelum sholat Idul Fitri, kemudian nanti kalau ada kendala lebih dari itu maka nanti sudah tidak masuk lagi menjadi bagian dari zakat fitrah lah. Ini kan resiko juga. Makanya pokoknya waktunya mulai awal atau masuk Ramadan sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri. Sudah cukup, Bapak Mudiono, penjelasan dari Bapak Wahyudin sudah sangat jelas ya ini ya. Terima kasih untuk Bapak Cindy yang ada di kawasan Gaeng sudah bergabung dan juga menyapa kita. Dan satu pertanyaan terakhir Bapak sebelum kita pamit, waktunya juga sudah mepet sekali di jam 10. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Kung Dafa yang ada di kawasan Rejoso. Di desa saya ada seorang yang sudah meninggal. Tanahnya di sini diwakafkan oleh saudaranya. Tetapi tanahnya jauh dari masjid. Akhirnya tanah tersebut ditukar giling dengan tanah yang di dekat masjid. Apakah di sini wakafnya sah? Dan siapa yang akan mendapatkan ganjaran karena hak milik tanah tersebut sudah meninggal? Dan apakah saudaranya atau yang memiliki tanah tersebut? Monggo, Bapak Wahyudin, sudah jelas pertanyaan dari saya atau perlu saya ulangi? Nanti kalau ada yang belum kejawab nanti Mbak Elo bisa istilahnya mengingatkan kembali ya. Iya. Jadi mohon maaf Pak Kung Dafa yang ada dari Rejoso. Jadi yang pertama tentang masalah persoalan apakah ketika tanah tersebut orangnya yang memiliki tanah tersebut sudah meninggal, kemudian yang memberikan adalah ahli warisnya. Iya. Apakah pahalanya itu berarti yang mendapatkan pahala berarti ahli warisnya misalnya ini ya. Tentu kita akan berbicara kepada pengertian wakif tadi. Jadi wakif adalah orang yang mempunyai hak atas tanah tersebut. Jadi kalau misalnya masalah nama itu formalitas misalnya Mbak Elo. Jadi kalau tanah itu memang dimiliki oleh katakanlah Pak Mudiono misalnya ini, ya sudah berarti ketika Pak Mudiono itu berniat untuk mewakafkan berarti ya Pak Mudiono. Nah, ketika Pak Mudiono meninggal sebelum niat itu tersampaikan, kemudian ahli waris yang meneruskan niat tadi, ya berarti dapat semuanya. Karena apa? Ketika Pak Mudiono tadi meninggal punya keinginan mau wakaf, itu sudah satu niat diteruskan oleh ahli warisnya. Nah, ahli warisnya ketika sebenarnya setelah Pak Mudiono meninggal itu tanah itu menjadi hak dari ahli waris, kemudian diteruskan ahli warisnya mewakafkan, yaitu semuanya dapat. Jadi untuk masalah pahala. Jadi jangan khawatir Pak Gundafa, jadi Allah tidak pernah keliru. Gitu. Misalnya jenengan beli tanah, kemudian karena tanah yang dibeli itu sudah sertifikat atas nama orang lain, kemudian ketika mau diurus wakaf harus balik nama dulu, kemudian ada biaya-biaya terkait dengan balik nama itu, kemudian langsung aja diwakafkan atas nama yang ada di sertifikat tersebut misalnya. Apakah itu tertukar pahalanya karena yang nama di sertifikat itu kan bukan nama panjenengan yang beli? Ya tentu tidak pernah keliru, karena jenengan yang sebenarnya hakikinya membeli tanah itu ya berarti panjenengan yang mendapatkan pahala dari tersebut. Pertanyaan tadi Pak, untuk sah dan tidaknya wakaf itu karena tanah yang ini kan dekatnya yang diwakafkan ditukar kan guling. Itu tadi Pak. Jadi masalah tukar guling ini tentang keabsahannya ya enggak masalah, jadi tetap sah saja sesuai dengan ukurannya pokoknya itu ya Pak. Pokoknya sama-sama ridho. Jadi misalnya tapi yang perlu diingat bahwa kalau terjadi pergantian harta benda tersebut misalnya tadi karena jauh kemudian ditukar dengan yang dekat dengan yang masjid itu, karena masjid itu membutuhkan yang dekat, kebetulan yang dekat ini dijual, nah, dia mau menerima yang gantinya yang jauh misalnya ini, itu secara agama sah saja. Tetapi secara formal, nah, kalau belum istilahnya menjadi sertifikat wakaf, ini masih mudah dilakukan tukar guling tersebut Mbak, artinya di bawah tangan.
Tetapi kalau itu sudah jadi sertifikat, nah tentu nanti persoalannya jadi susah. Itu untuk merubah jadi harta benda wakaf yang sudah ada di sini ditukar guling dengan tempat lain itu susah. Ya, susahnya apa? Ya harus melalui beberapa aturan yang tentu tidak semudah itu. Contoh, apakah itu terjadi? Ada ya, Pak. Misalnya kayak tanah masjid yang ada di wilayah Nganjuk ini yang terkena dampak jalan tol. Itu kan ada itu di Kalimati itu yang terkena jalan tol, jadi itu sudah pas masjidnya itu sehingga harus ditukar guling, dipindah. Nah, waktu itu persyaratannya sampai dengan menteri agama. Itu jadi saya termasuk orang yang terlibat ngurusi waktu itu, jadi ada perlu butuh waktu cukup lama, cukup ribet ya karena harus dirapatkan di ini. Nah, persyaratan untuk pergantian itu ada di undang-undang. Itu ada di antaranya peralihan itu memang ada kepentingan dari pemerintah dalam rangka tata ruang, misalnya perubahan tata ruang. Oh, dengan perubahan tata ruang itu akhirnya masjid itu kegeser misalnya itu. Lah itu kan ada kepentingan pemerintah di situ. Jadi tidak serta-merta karena ada kepentingan dari orang tersebut meskipun naik dipindah aja, nggak bisa semudah itu. Ketika sudah ada yuridis formalnya, ada dasar hukumnya dari tanah wakaf tersebut. Tapi kalau belum masih insya Allah mudah sekali. Ya. Ada tambahan Bapak Mudiono atau cukup. Sudah cukup dari Bapak Wahyudin? Cukup. Oke, alhamdulillahirabbil kebersamaan kita ini sudah mepet sekali Pak. Sebelum kita pamit, mungkin ada pesan untuk Tasmania. Silakan Bapak Wahyudin dan juga Bapak Mudiono, silakan. Jadi itu tadi seperti yang awal mula saya sampaikan. Jadi Kementerian Agama melalui bidang zakat wakaf yang ada di Kementerian Agama siap membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan persoalan tanah wakaf se-Kabupaten Nganjuk. Monggo Bapak Ibu yang punya persoalan wakaf bisa datang di KUA tiap-tiap kecamatan, kemudian nanti minta tolong untuk bisa disalurkan dengan bidang wakaf. Nanti insya Allah kita akan bantu dan mudah-mudahan Bapak Ibu yang akan berniat wakaf tersebut ketika dimudahkan, dilancarkan, semuanya bisa mendapatkan berkah. Amin. Amin. Ada tambahan Bapak Mudiono untuk Tasmania? Sudah cukup ya. Ibu Ifayatul juga sudah cukup nggih Bu nggih. Terima kasih atas kedatangan panjenengan bertiga Bapak di Radio Tasma FM. Semoga tidak kapok. Selamat bertugas kembali. Sukses untuk panjenengan nggih. Terima kasih. Mohon maaf juga kepada semua pendengar dari Tasma FM, barangkali ada kekurangan, kegelapan dari kami bertiga juga mohon maaf yang sebesar-besarnya gitu Mbak Elo. Sama-sama Bapak. Terima kasih Bapak. Selamat pagi, selamat berkarya kembali. Wassalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tasmania, kebersamaan kita di kesempatan pagi hari ini harus akhiri sampai di sini. Terima kasih sekali untuk semua yang sudah bergabung dan juga untuk semua yang sudah menjadikan Tasma FM sebagai teman saya dalam berkarya dan juga beraktivitas. Semoga pembahasan tadi bermanfaat untuk panjenengan semua. Tetap semangat, selamat berpuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.